Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Perkenalkan, nama kakak Uzami Syifa. Kalian bisa panggil dengan nama Kak Syifa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian kalian ya. Sudahkah kalian siap semua? Baik, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Kakak akan menjelaskan pada kalian mulai dari kompetensi dasar, kemudian indikator soal yang akan keluar, dan jawaban yang sesuai dengan indikator soalnya. Setiap soal yang dijawab dengan benar maka akan mendapatkan skor 1. Video kali ini bertujuan untuk membahas kisi-kisi kalian pada tema 9, subtema 1, 2, dan 3. Muatan pelajaran yang diberikan yakni pertama PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga IPA, yang keempat IPS, yang kelima seni budaya dan prakarya, dan yang keenam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran yang pertama yakni pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kompetensi dasarnya 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indikator soal yang akan keluar yakni 1. Mendefinisikan pengertian masyarakat majemuk, yang kedua menyebutkan usaha dalam memperkenalkan budaya Indonesia, yang ketiga menyebutkan usaha pemimpin bangsa untuk membina persatuan dan kesatuan, yang keempat menyebutkan cara menghargai keragaman mata pencaharian, dan yang kelima menyebutkan contoh perilaku menekankan persatuan dan kesatuan. Soal yang pertama yakni mendefinisikan pengertian dari masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah suatu kondisi di masyarakat yang memiliki berbagai macam perbedaan, yakni strata, ekonomi, ras, suku bangsa, agama, dan budaya yang berjalan dengan apa adanya. Selanjutnya soal yang kedua menyebutkan contoh salah satu usaha memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional, yaitu melalui pementasan keberagaman budaya di tempat pariwisata. Selanjutnya soal nomor 3 menyebutkan usaha pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan yang adil dan terbuka. Dan yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang terakhir, ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya soal nomor 4 menyebutkan cara menghargai keberagaman mata pencaharian. Nah, kita harus selalu menghargai keberagaman mata pencaharian yang ada di lingkungan sekitar kita dan yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan atau buah-buahan yang ada dalam negeri. Selanjutnya soal nomor 5 menyebutkan perilaku yang menekankan persatuan dan kesatuan. Nah, ini contoh perilaku yang menekankan persatuan dan kesatuan, yakni pertama membersihkan lingkungan bersama-sama, yang kedua menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Nah, kemudian ada pun contoh perilaku yang tidak menekankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bermain
dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Baik, mata pelajaran selanjutnya yakni Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.3 meringkas teks eksplanasi atau penjelasan dari media cetak atau elektronik. Kemudian 2.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Indikator soal yang akan keluar yakni soal nomor 6 menemukan makna istilah yang terdapat dalam gambar iklan. Yang ke-7 menyebutkan karakteristik iklan media radio. Yang ke-8 menyebutkan nama tempat pembuatan iklan. Yang ke-9 menjelaskan fungsi alat elektronik bagi industri periklanan. Dan yang ke-10 menyebutkan ciri bahasa yang digunakan dalam iklan. Baik, kita bahas soal nomor 6 menemukan makna istilah yang terdapat dalam gambar iklan. Iklan adalah salah satu cara untuk mempromosikan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, iklan ini dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, nama produk. Kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. Yang keempat, keunggulan produk. Yang kelima, harga produk. Yang keenam, nomor telepon. Dan yang ketujuh, alamat pengiklanan. Nah, kemudian cara untuk menemukan makna yang terdapat dalam gambar iklan yakni yang pertama, mengamati barang yang ada pada gambar iklan. Dan yang kedua, mengamati informasi yang disampaikan atau yang terdapat dalam gambar iklan. Dan kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi teks paparan iklannya. Selanjutnya soal nomor 7 menjelaskan karakteristik iklan pada media radio. Nah, radio ini merupakan media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Kemudian oleh karena itu, maka pemakaran iklan yang ada pada radio memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri, yakni pertama, suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, kemudian musik melalui perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme yang harmonis. Yang ketiga, efek suara. Nah, ini efek suara bisa ditambahkan, bisa berupa yang tidak beraturan atau efek suara alam. Kemudian selanjutnya soal nomor 8 menyebutkan nama tempat pembuatan iklan. Nah, nama tempat pembuatan iklan biasanya berada di media cetak, bisa di koran atau majalah, bisa di radio, dan bisa di televisi, bahkan bisa melalui media-media internet lainnya. Kemudian soal nomor 9 menjelaskan fungsi elektronik bagi industri periklanan. Yang pertama, satu, untuk membantu proses pembuatan iklan, dan yang kedua untuk membantu mempromosikan sesuatu yang akan diiklankan. Nah, apa saja sih alat-alat elektronik ini? Yakni bisa radio, televisi, komputer, dan laptop atau hal-hal yang lain. Dan kemudian soal nomor 10 menyebutkan ciri bahasa yang digunakan dalam iklan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasarannya. Baik, selanjutnya mata pelajaran yang ketiga, IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yakni zat tunggal dan zat campuran. Indikator soal yang akan keluar, yakni soal nomor 11 menjelaskan pengertian zat tunggal. Nomor 12 melengkapi bagan zat campuran. Nomor 13 menguraikan komponen penyusun suatu zat. Nomor 14 menyebutkan contoh zat yang dapat tercampur sempurna. Dan nomor 15 menjelaskan nama lain sebuah zat campuran. Oke, soal nomor 11 menjelaskan pengertian zat tunggal. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu materi sejenis atau bisa disebut dengan zat murni yang komponennya
hanya terdiri satu zat atau satu materi. Nah, zat ini dapat berupa unsur atau senyawa. Contohnya air, garam, gula, dan emas 24 karat. Selanjutnya, soal nomor 12 melengkapi bagan pada zat campuran. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar. Yang pertama, zat campuran memiliki dua jenis, ada homogen dan heterogen. Nah, homogen ini termasuk zat campuran yang dapat tercampur dengan sempurna, sedangkan yang heterogen zat campuran yang tidak dapat tercampur dengan sempurna. Contoh dari homogen yakni sirup dan oralit, bisa juga air dan gula. Kemudian untuk contoh pada zat heterogen, ini air dengan kopi tumbuk, air dengan minyak, dan air dengan tanah. Kemudian soal nomor 13 menguraikan komponen penyusun suatu zat. Pada dasarnya komponen penyusun suatu zat campuran bisa berupa campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, dan senyawa dengan senyawa. Pernahkah kalian membuat minuman susu? Nah, kalian ketika membuat minuman tersebut, kalian akan mencampurkan susu bubuk dengan air panas. Kemudian diaduk sehingga susu bubuk tersebut yang awalnya terlihat menjadi tidak terlihat kan, tercampur dengan air. Nah, susu bubuk tersebut yang sudah tercampur dengan air dinamakan zat campuran. Nah, cara menguraikan komponen penyusun suatu zatnya pada susu tersebut yakni terdapat susu bubuk dan air panas. Seperti itu ya. Bisa lagi dengan kopi, kita uraikan komponen penyusunnya yakni air dengan bubuk kopi. Bisa juga dengan air sirup, bisa kita uraikan yakni air dengan sirup. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 14 menyebutkan contoh zat yang dapat tercampur dengan sempurna. Nah, contohnya yakni air garam, air gula, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Kemudian soal nomor 15 menjelaskan nama lain sebuah zat campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang dimana sifat aslinya tidak dapat hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Nah, maka nama lain dari zat campuran ini adalah gabungan dua zat atau lebih. Seperti itu ya. Kemudian pada mata pelajaran selanjutnya IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia secara negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 3.3 menganalisis hubungan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Indikator soal yang akan keluar yakni soal nomor 16 mendefinisikan pengertian kenampakan alam. Nomor 17 menyebutkan bentuk usaha kegiatan ekonomi seseorang. Nomor 18 menjelaskan suatu jenis usaha. Nomor 19 menyebutkan tujuan pendirian perusahaan daerah, dan nomor 20 menyebutkan tujuan suatu kegiatan ekonomi. Soal nomor 16 mendefinisikan pengertian kenampakan alam. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Nah, di Indonesia ini memiliki bentang alam yang berbeda-beda. Ada yang di daratan tinggi dan ada yang di daratan rendah. Maka kenampakan alam ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Kemudian soal nomor 17 menyebutkan bentuk usaha kegiatan ekonomi seseorang. Ada yang di bagian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya soal nomor 18 menjelaskan suatu jenis usaha. Nah, jenis usaha ekonomi ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang
dikelola sendiri, ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, untuk yang dikelola sendiri biasanya dengan modal terbatas, yakni contohnya pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, dan bagi hasil. Contohnya yakni firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Selanjutnya, soal nomor 19 menyebutkan tujuan pendirian perusahaan daerah. Yang pertama, untuk menunjang perekonomian di daerah tersebut. Yang kedua, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat pada daerah tersebut. Dan yang ketiga, membuka usaha untuk modal atau penghasilan yang lebih. Selanjutnya, soal nomor 20 menyebutkan tujuan suatu kegiatan ekonomi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mata pelajaran selanjutnya yakni seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasar 3.2 memahami tangga nada. Indikator soal yang akan keluar. Nomor 21 menyebutkan isi lagu bertangga nada minor. Kemudian nomor 22 menyebutkan cara memainkan alat musik. Yang nomor 23 menyebutkan karya seni 3 dimensi beserta daerah asalnya. Nomor 24 menyebutkan jenis tangga nada lagu daerah. Nomor 25 menyebutkan nama karya seni berdasarkan alat yang disajikan. Soal nomor 21 menyebutkan isi lagu bertangga nada minor. Nah, tangga nada minor adalah tangga nada dianotis yang susunan nadanya sama seperti yang pada tulisan ini ya adik-adik. Tangga nada minor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Nah, lagu dengan tangga nada minor jika dimainkan dengan alat musik biasanya akan terdengar lebih sedih. Nah, walaupun demikian, terdapat pula lagu minor yang syairnya lucu dengan tempo cepat akan terkesan gembira. Adapun lagu yang menggunakan tangga nada minor, contohnya pada lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Kemudian soal nomor 21 menyebutkan cara memainkan alat musik. Contohnya yang pertama, cara bermain seruling. Nah, seruling dimainkan dengan cara ditiup, kemudian memperhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Yang kedua, cara bermain pianika. Pianika dimainkan dengan cara meniup selang pada pianika dan menekan touch-nya pada pianika. Kemudian soal nomor 23 menyebutkan karya seni 3 dimensi beserta daerah asalnya. Nah, ini kakak contohkan gerabah berasal dari Yogyakarta, ukiran kayu berasal dari Jepara, dan patung yang berasal dari daerah Gianyar, Bali. Kemudian soal nomor 24 menyebutkan jenis tangga nada lagu daerah. Ini kakak cantumkan dua lagu ya, ada Ayam dan Lapeh lagu bertangga nada minor. Ayam dan Lapeh tangga nadanya minor. Kemudian lagu Ler Iler bertangga nada slendro. Dan untuk soal nomor 25 menyebutkan nama karya seni berdasarkan alat yang disajikan. Misalkan karya seninya berupa batik, maka alat yang disajikan bisa berupa kain mori, canting, gawangan, lilin malam, panci dan kompor, serta larutan pewarna. Selanjutnya, pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Indikator soal yang akan keluar yakni nomor 26, jenis upaya dalam mengawali kegiatan olahraga. Nomor 27 menyebutkan gerakan dalam senam irama. Nomor 28 menjelaskan posisi ketika melakukan gerakan ayunan tangan. Kemudian nomor 29 menyebutkan gerakan ketika melakukan tolakan. Dan nomor 30 menyebutkan jenis gerakan dalam berolahraga. Kita bahas soal nomor 26, jenis upaya dalam mengawali kegiatan olahraga. Hal paling penting sebelum berolahraga adalah kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot kita lebih lemas, dan ketika kita sudah selesai berolahraga tidak merasakan nyeri pada otot atau sakit-sakit
Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 27 menyebutkan gerakan dalam senam irama. Senam irama gerakannya ada gerakan langkah kaki, gerakan ayunan tangan, dan gerakan kombinasi langkah kaki dan ayunan tangan. Kemudian soal nomor 28 menjelaskan posisi ketika melakukan gerakan ayunan tangan. Nah, ayunan tangan ini variasinya banyak. Ada misalnya ini contohnya pada gerakan ayunan tangan, satu tangan lurus ke depan belakang. Posisinya kita berdiri tegak, melangkah, kedua tangan lurus ke depan. Kemudian ayunkan tangan kanan ke depan dan ayunkan tangan kiri ke belakang, diikuti gerakan menekuk lutut. Yang ketiga, ayunkan tangan kiri ke depan dan ayunkan tangan kanan ke belakang, diikuti gerakan menekuk lutut. Nah, ada lagi variasi gerakan ayunan tangan ke samping kanan dan kiri. Yang pertama, kedua tangan ditekuk di depan dada. Kemudian setiap hitungan angka ganjil maka siku dilipat, dan setiap hitungan angka genap maka tangan diluruskan secara bergantian. Kemudian soal nomor 28 menyebutkan gerakan ketika melakukan tolakan. Nah, ini gerakan tolakan lompat. Yang pertama, sikap berdiri siap melompat, ayunkan tangan ke belakang. Yang kedua, loncat dan dorong ke depan. Dan yang ketiga, mendarat dan berdiri sempurna. Seperti itu ya. Dan soal yang nomor terakhir, soal nomor 30 menyebutkan jenis gerakan dalam berolahraga. Ada gerakan langkah kaki, ada gerakan ayunan tangan, dan ada gerakan tolakan. Tentu masih banyak ya gerakan yang lain. Nah, 3 gerakan ini salah satunya. Baik, untuk selanjutnya kakak siapkan evaluasi pembahasan kisi-kisi yang tadi kakak jelaskan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham kalian pada penjelasan kisi-kisi yang tadi kakak jelaskan. Kakak cantumkan link evaluasinya. Kalian akan bermain kuis di Kahoot. Kahoot ini kalian bisa download aplikasinya atau bisa pakai laptop, bisa dengan klik link ini saja juga bisa. Maka kalian akan masuk ke dalam permainan kuis Kahoot. Batas akhir pekerjaan ini Jumat tanggal 28 Mei 2021 ya adik-adik. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama, klik link tersebut maka kalian akan masuk di Kahoot. Yang kedua, masukkan nama kalian ya, cukup nama pendek kalian saja. Yang ketiga, klik go untuk mulai bermain. Yang keempat, kerjakan kuisnya sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Jadi diusahakan jujur ya agar kakak mudah untuk melakukan evaluasinya. Kemudian yang kelima, ada 10 soal kuis yang harus dikerjakan. Ingat ya, ada 10, jadi harus dikerjakan 10. Dan yang keenam, semoga beruntung, selamat mengerjakan. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menonton video pembahasan kisi-kisi ujian kalian kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang kakak jelaskan tadi, dan semoga ujian kalian dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah kisi-kisi yang kakak jelaskan ini akan keluar pada ujian besok. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi email kakak azanishifa@gmail.com atau nomor WA kakak pada nomor ini ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.